Halo, selamat datang kembali di Readingan Tarot ya, Love Reading untuk bulan Oktober 2021 dan kali ini kita akan ngebahas zodiak Cancer. Oke. Disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa enggak, jadi nggak perlu dicocok-cocokin, nggak perlu dipaksa-paksain. Oke, kalau emang ini resonate buat kamu, terima dan ambil sisi baiknya. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa kayak gitu ya. Dan di sini juga bisa cowok, bisa cewek dalam status apapun ya, bisa menikah, pacaran, tunangan, PDKT, TTM dan lain sebagainya. Rentang usia tidak jadi patokan ya, bisa usia berapa aja. Ya, langsung aja ke readingan tarotnya. Di sini ada dua tebaran untuk pihak yang di atas dan pihak yang di bawah, untuk orang yang di atas dan untuk orang yang di bawah. Ini bisa si Cancer sendiri atau bisa pasangannya atau bisa terbolak-balik, oke? Jadi di sini kita langsung sama tebaran yang di atas atau orang yang di atas. Ada King of Wands, di sini ada Nine of Cups, ada Ace of Pentacles, ada Five of Swords dan ada Six of Cups di sini. Oke. Simpelnya kayak gini deh. Tebaran kartu ini menandakan di bulan Oktober sepertinya Cancer ya, atau pasangan Cancer, atau ya vice versa itu tadi ya. Yang jelas akan ada rekonsiliasi, balikan ceritanya. Atau di sini bicara soal balikan ya. Sebelumnya kita tarik ke belakang. Kita kombinasikan kartunya ya di sini. Orang yang di atas ini udah kayak stabil banget dalam menjalin hubungan, dia ngerasa udah happy banget, kayaknya tindakan gue ini benar nih ya, gue udah ngambil jalan ini, apa yang gue kasih ke lo juga kayaknya bikin lo seneng kayak gitu. But tiba-tiba nih something terjadi. Orang yang di atas di sini ingin memenangkan pertempuran, ingin memenangkan perdebatan, dalam artian ada masalah, terus tiba-tiba orang yang di atas karena udah ngerasa bener itu tadi, nge-treat pasangannya atau nge-treat orang yang di bawah, sampai akhirnya bikin suasana dimana ya gue yang harus menang kayak gitu, lo harus ngalah dan gue yang harus bener dalam kondisi ini. Dan ini bikin satu problematika yang bisa dibilang ngebuat hubungan ini berakhir sementara, berjeda, atau kayak slack, jadi kayak tetap berantem kecil kayak gitu, cuma masih saling ngabarin meskipun ya obrolannya berantem lagi kayak gitu ya di sini. Well, untuk orang yang di atas sebenarnya tuh udah ada di momen dimana kayak ngerasa hubungannya itu nggak begitu perlu untuk adanya perubahan, ya udah gini-gini aja tuh gue udah seneng kayak gitu ya. Modal yang ada atau inovasi-inovasi yang ada untuk menambah perbaikan ya dalam hubungannya, itu kayak cuma jadi satu adaptasi yang sulit, yang malah bikin hubungan ini tuh berantakan. Jadi mendingan gak usah aja, sedangkan orang yang di bawah pengen adanya perubahan. Oke. Ini menciptakan satu kondisi di mana orang yang di atas ngerasa udah paling bener aja ngejalanin hubungan sama orang yang di bawah. Bikin mereka akhirnya berantem, bikin mereka akhirnya salah paham secara komunikasi, dan pokoknya orang yang di atas aja yang harus menang. Dan untuk di bulan Oktober keadaan itu sepertinya akan berlalu ya. Akan mulai membaik, tetapi di sini karena ada Six of Cups, mereka ini ya, orang yang di atas dan orang yang di bawah akan ada rekonsiliasi atau baikan. Sayangnya proses baikannya itu justru adanya orang lain. Jadi kayak orang yang di atas melihat orang yang di bawah itu dekat sama orang lain, baru akhirnya orang yang di atas itu mengalah dan akhirnya mereka rekonsiliasi atau berbaikan lagi. Ini agak munafik ya terdengarnya ya. Jadi kayak udah ngerasa paling bener, udah nyuruh pasangannya ngalah kayak gitu kan. Terus ngelihat pasangannya yang tadinya itu menderita, jalan sama orang lain, senang-senang sama orang lain, dia jealous dan akhirnya narik pasangannya lagi, terus dia yang ngalah. Jadi kayak tarik ulurnya itu pinter banget kayak gitu, mengontrol pasangannya itu cukup pinter. Tapi di sini aku ngeliat di bulan Oktober sepertinya akan ada perbaikan di antara orang yang di atas dan orang yang di bawah, terlebih dalam hal komunikasi. Meskipun di sini aku nggak menjamin perdebatan itu akan selesai atau perdebatan itu akan usai.
adanya orang ketiga di antara mereka bisa memicu perdebatan yang berlarut-larut, tetapi mereka akan tetap berkomunikasi dan mungkin nantinya di bulan Oktober atau awal November akan menemukan jalan keluar nih yang 50-50. Nggak perlu siapa yang salah siapa yang benar, tetapi udah menemukan nih jalan keluarnya ya 50-50 yang sama-sama oke, kita sepakat nih benernya kayak gini, kayak gitu. Oke, itu untuk orang yang di atas. Sedangkan untuk orang yang di bawah di sini, Nine of Swords, Seven of Pentacles, Judgment, Karma, wow, dan Four of Cups, dan ada Two of Swords. Sepertinya orang yang di bawah benar-benar tertekannya dalam hubungan ini. Orang yang di bawah mungkin punya kayak satu keinginan untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik. Sepertinya hubungan ini ada indikasi di mana mungkin kalau yang udah menikah ada kehamilan di sini. Oke. Sedangkan orang yang di bawah nih ingin sekali orang yang di atas itu memperhatikan dia lebih, memahami dia, bahkan bisa ngasih afirmasi secara verbal biar dia itu nyaman, biar si orang yang di bawah ini nyaman. Tetapi apa yang orang di bawah ini inginkan dari orang yang di atas kok nggak dapet ya, kayak harapan aja udah, mau diomongin, mau didiskusikan, kok kayaknya nggak tepat mulu ya, kayaknya tuh orang yang di bawah tuh nggak punya power apa-apa, bahkan untuk sekedar meminta diperhatikan lebih aja tuh orang yang di atas ngerasa kayak kan gue udah perhatian kayak gitu. Nah di sini ada Four of Cups, dimana orang yang di bawah ini menanti-nanti adanya keajaiban baru untuk kehidupannya. Hal-hal yang mungkin selama di hubungan tersebut tidak pernah dia rasakan dan ingin dia rasakan, yang mana itu dia dapat dari orang yang di atas. Nah, karena di Judgment di sini, kartu di atas Ace of Pentacles satu awalan dan yang di bawah adalah Judgment, Rebirth. Hampir mirip, tetapi yang satu adalah Major Arcana yang jauh lebih kuat. Orang yang di bawah pada akhirnya mengambil satu tindakan besar untuk merubah yang selama ini, oke, gue nurut-nurut aja, oke, lo mau ngekang gue kayak gimana pun gue nurut, lo mau ngatur gue kayak gimana pun gue nurut, lo bikin aturan ini itu dan lain sebagainya, lo bilang lo udah perhatian dan lain sebagainya, oke, gue nurut. Orang yang di bawah tuh yang awalnya nurut, terkekang, merasa bahwa hubungannya itu seperti mimpi buruk, tetapi sulit untuk terlepas dari orang yang di atas, akhirnya mengubah dirinya. Kartu Judgment di sini mengartikan adanya satu perubahan diri ya, dimana si perempuan ini melepas mantelnya, melepas diri dia yang selama ini, yang bikin orang yang di atas kaget itu tadi, kayak kok lo bisa sih kayak gitu ya, kayak akhirnya menimbulkan perdebatan itu tadi. Nah, akhirnya orang yang di bawah ini benar-benar melepas nih, gue yang sebenarnya tuh kayak gini, gue nggak mau lagi ini itu nggak, pokoknya lo harus dengerin gue untuk yang kali ini. Orang yang di bawah akhirnya melakukan satu tindakan atau lompatan besar untuk membawa hubungan ini ke perubahan yang jauh lebih baik, menunjukkan siapa dirinya. Ya, sayangnya orang yang di atas justru timbal baliknya adalah perdebatan, yang mana orang yang di atas yang harus menang. Akhirnya orang yang di bawah ini ngerasa kayak hopeless, kayak gue tuh berharapnya tuh lo yang bisa ngelakuin itu. Ya masa sih gue harus nyari ke tempat orang lain? Atau gue harus nyari orang lain dan gue harus mendapatkan itu dari orang lain? Kan nggak mungkin. Gue pengennya lo yang ngisi cups gue nih, lo kayak gitu, tapi lo nggak mau, lo ngerasa udah yang paling bener aja kayak gitu. Akhirnya orang yang di bawah coba untuk merenung, coba untuk memikirkan lagi, dan sepertinya di sini orang yang di bawah menggunakan cara dimana dia mungkin curhat sama teman lawan jenisnya, atau mungkin membuka diri untuk cari inspirasi atau cari hal-hal yang gimana sih caranya biar pasangan gue tuh ngerti ya gitu ya. Nah, dimana di kondisi ini ketika orang di bawah berkomunikasi dengan pihak lain, pihak luar dari hubungan mereka, orang yang di atas ngerasa cemburu. Disinilah orang yang di atas udah mulai ngalah, tapi masih perdebatan itu masih jalan. Orang yang di atas mulai ngalah, mulai cemburu, mulai narik orang yang di bawah lagi. Dan akhirnya orang yang di bawah, yang tadinya udah ketarik dan memang masih sayang sama orang yang di atas, tetapi dia juga nyadar bahwa orang yang di atas sulit untuk adanya perubahan, sedangkan dia di saat itu sudah berkomunikasi dengan orang lain yang bisa dibilang dia sudah cukup nyaman dengan orang lain. Akhirnya jatuhlah di antara dua pilihan. Orang yang di bawah ini bingung harus memilih yang mana. Tapi kebingungannya tersebut, kebingungan beralasan. Ada Two of Swords di sini. Dia tahu bahwa seharusnya
dia menyelesaikan dulu nih hubungannya dengan orang yang di atas. Baru kalau misalnya memang tidak bisa dicari jalan keluarnya, oke, balik lagi lah ke orang lain itu atau ke pihak ketiga tersebut. So sejauh ini untuk readingan Cancer, aku ngelihatnya sepertinya di bulan Oktober kalian akan menemukan jalan keluar dari masalah yang akan kalian hadapin, tapi memang kalian perlu bersama-sama rekonsiliasi dulu nih ya, perlu adanya kerjasama. Aku ngelihat di sini Two of Swords juga menandakan kalian perlu bekerja sama untuk memecahkan masalahnya, ya. Orang lain yang hadir itu nanti ya disingkirin dulu, oke? Mau dari pihak pertama, mau dari pihak kedua, mau dari yang atas, mau dari yang bawah, kalian harus bisa mengontrol diri sendiri, tidak mengunggulkan ego masing-masing untuk memecahkan masalah ini. Itu kayak gimana? Intinya di sini untuk Cancer di bulan Oktober mungkin sampai awal November, kalian diminta untuk tidak menggunakan cara yang lama dalam menyelesaikan masalah ini biar nantinya nggak terulang lagi. Itu pun kalau kalian masih pengen bersama. Tetapi kalau memang salah satu pihak keputusan finalnya adalah berakhir, maka mau tidak mau Five of Swords di sini emang bicara soal menerima keputusan dari pihak yang ingin berakhir tersebut. Oke, Cancer. So, itu aja untuk readingan tarot kamu ya, love reading kamu di bulan Oktober